Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yux Belajar Matematika. Perkenalkan, saya Devi Zarinawati, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan seperti video saya yang sebelumnya, yaitu sekarang materi dari analisis real, yaitu materinya adalah nilai mutlak yang disusun oleh saya. Kita besarkan dulu. Nilai mutlak disusun oleh Devi Zarinawati, saya sendiri, dan dosen pengampu Reone Septraneri, Manajemen Pendidikan. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya ya. Nilai mutlak, sifat urutan R mendapat semua bilangan real dapat diurutkan secara baik sehingga posisinya pada R dapat diketahui, maka kemudian timbul pertanyaan mengenai ukuran, yaitu jarak antara bilangan yang terurut tersebut. Nilai mutlak itu sama seperti jarak ya. Misalnya nih, berapa jarak dari min 2 ke 3? Untuk itu, pada bagian ini akan didefinisikan sebuah konsep yang disebut nilai mutlak atau terkadang dinamakan juga sebagai harga mutlak. Oke, langsung kita ke definisi ya. Definisi 2.4 nilai mutlak. Misalkan X itu elemen dari R, nilai mutlak dari X yang dilambangkan dengan ini X dan dilambangkan seperti ini ya, didefinisikan sebagai ini X, yaitu X itu X lebih besar dari 0. 0, X sama dengan 0, min X, X kurang dari 0. Contoh 2.1 yaitu 2 sama dengan 2 dan min 6, 5 sama dengan 6,5. Definisi di atas berkaitan dengan sifat trikotomi bilangan real, tetapi untuk kepentingan yang lebih praktis, karena sifat dari bilangan 0 yaitu min 0 sama dengan 0, definisi di atas bisa juga ditulis dalam bentuk nih, X sama dengan nilai mutlaknya X sama dengan X lebih besar atau sama dengan 0 min X, X lebih kecil dari 0. Atau bisa juga disebutkan dengan X ini, X sama dengan X lebih besar dari 0 atau min X, X kurang dari atau sama dengan 0. Dari definisi terlibat bahwa X itu bilangan X itu lebih besar atau sama dengan 0, itu himpunan X itu elemen dari bilangan real. Dan X sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan 0. Demikian juga min X sama dengan X untuk setiap X dari bilangan real. Karena jika X lebih besar dari 0, maka min X itu kurang dari 0. Sehingga X min X, nih himpunan X itu sama dengan X dan min X sama dengan min dikalikan dengan min X sama dengan X. Karena min dikali min itu positif jadi X. Untuk yang kedua, jika X sama dengan 0, maka min X sama dengan 0, sehingga X sama dengan 0 sama dengan 1 min X. Jika X kurang dari 0, maka min X lebih besar dari 0, sehingga min X itu lebih besar dari 0, sehingga X sama dengan min X dan 1 min X sama dengan min X. Penjelasan di atas bisa juga disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. Ini ya, kita bisa lihat ini tabelnya X, min X, ini himpunan X, min X, nah himpunan min X. Ini hasilnya kurang dari 0, lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, kurang dari 0, X nih. Bisa lihat sini ya. Selanjutnya, sebuah bilangan real maksimum bernilai sama dengan nilai mutlaknya dan maksimum bernilai sama dengan negatif nilai mutlaknya. Nih, nilai mutlaknya. Nih, X dengan X. Secara tabel penjelasan sebelumnya tadi itu bisa didefinisikan seperti ini. Nah, seperti yang di bawah tadi ya. Dan sebagai grafik fungsinya itu seperti ini. Oke, secara geometri, X yang bisa ditulis atau sama dengan X min 0 berarti jarak X dengan titik A bisa dipahami jika grafik fungsi nilai mutlak menunjukkan perubahan naik secara linier atau
saling menjauhkan titik dari titik yang menjadi patokan. Nah, lihat nih grafik fungsinya ya. Nih. Naik secara linear. Oke. Sifat-sifat nilai mutlak, yaitu sifat-sifat nilai mutlak yang pertama, yaitu A dikali B sama dengan, ini himpunan A kali B itu sama dengan A kali B untuk setiap A, B elemen bilangan real. 2 untuk setiap C lebih besar atau sama dengan 0. Ini ya. Ini nggak bisa ya untuk kembalinya. Untuk setiap C lebih besar dari atau sama dengan 0 berlaku X, nilai mutlak X sama dengan C jika dan hanya jika min C lebih kurang dari atau sama dengan X lebih dari dan C X kurang dari C. Ketaksamaan segitiga yaitu A plus B kurang dari atau sama dengan A plus B untuk setiap A, B itu elemen dari real. Kita buktikan ya. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0 atau B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 dan AB sama dengan A. Akibatnya, A dikali B itu sama dengan 0 atau sama dengan A dikali B. Selanjutnya kita amati 4 kasus. Jika A, B lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A dikalikan dengan nilai mutlak B sama dengan B, dan A, B lebih besar dari A. Akibatnya, nilai mutlak A, B sama dengan A, B sama dengan A, nilai mutlak A dikalikan dengan B, nilai mutlak B. Jika A, B kurang dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan min A dikali dengan nilai mutlak B sama dengan min B, dan A, B itu lebih besar dari 0. Akibatnya, nilai mutlak AB itu sama dengan AB atau sama dengan min A dikalikan dengan min B sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. C, jika A lebih besar dari A, B dan itu lebih kecil dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A dikalikan dengan nilai mutlak sama dengan A, dan nilai mutlak B sama dengan min B, dan A kali B itu kurang dari 0. Akibatnya, nilai mutlak AB itu sama aja dengan min AB, sama dengan juga dengan A min B, atau sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Kasus D, yaitu kasus keempat, jika A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan min A, dan nilai mutlak B sama dengan B, karena lebih besar, dan AB itu kurang dari 0. Akibatnya, nilai mutlak AB sama dengan min AB sama dengan min A dikali B sama dengan nilai mutlak A, B. Jadi, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Analisis dengan definisi bisa kita tabelkan seperti berikut. Nah, bisa kita tabelkan seperti ini ya. Anda bisa melihat di layar saya. Nih, dia akan jadi seperti ini. Jadi, bisa dilihat pada semua kasus bahwa nilai mutlak AB itu sama dengan nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Oke, berbelit-belit ngomongnya. Yang kedua, misalkan C kurang dari atau sama lebih besar atau sama dengan 0, akan dibuktikan nilai mutlak X kurang dari C jika dan hanya jika min C X kurang dari C kurang dari min C dan lebih besar kurang dari C, dan min C X kurang dari min C kurang dari atau sama dengan C itu jika dan hanya jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan C. Nih, kita misalkan jika X lebih kurang dari atau sama dengan C, ini berarti X kurang dari sama dengan C, dan min X kurang dari sama dengan C, jadi X kurang dari sama C, dan min C sama kurang dari X, sehingga min C kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan C. Nah, misalkan X min kurang dari atau sama dengan C kurang dari sama dengan
Sorry ya tadi terputus. Oke, kita lanjutkan ke gimana tadi kita nyampe di pembuktian yang kedua ya. Nah, ini berakibat ditambahkan dengan sama dengan X kurang dari sama C dan min X kurang dari atau sama dengan C. Kedua hal terakhir ditambah dengan 0 kurang dari atau sama dengan C menunjukkan kalau ini nilai mutlak X itu kurang dari atau sama dengan C. Jadi, untuk setiap C itu lebih besar atau sama dengan 0. Berlaku untuk nilai mutlak kurang dari atau sama dengan C. Atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan min C kurang dari atau sama dengan C. Yang ketiga, yaitu pertama, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0 atau nilai mutlak B itu juga sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak A plus B sama dengan nilai mutlak B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Atau nilai mutlak A plus B itu sama dengan nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Selanjutnya kita amati 4 kasus. Yang pertama, kasus pertama, jika A, B itu lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A itu sama dengan A dikali A. Nilai mutlak B sama dengan B, dan A plus B itu lebih besar dari 0. Akibatnya nilai mutlak A plus B sama dengan A plus B sama dengan A nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kasus yang kedua, yang B, yaitu jika A, B nilai mutlak 0, maka A sama dengan min A, B sama dengan min B, dan A plus B lebih kurang dari 0. Akibatnya, nilai mutlak A plus B sama dengan min A plus B sama dengan min A plus min B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. C, jika A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0, maka nilai mutlak A itu sama dengan A dan nilai mutlak B itu sama dengan min B. Juga diperoleh bahwa min A kurang dari A dan B kurang dari min B. Ada 3 kasus untuk A plus B ini ya. Yang pertama, kasus pertama, jika A plus B kurang dari 0, maka nilai mutlak A plus B sama dengan A plus B kurang dari A plus min B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Kasus kedua, yaitu jika A plus B sama dengan 0, maka nilai mutlak A plus B sama dengan 0 itu kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Kasus ketiga, yaitu jika A plus B kurang dari 0, maka nilai mutlak A plus B sama dengan min A plus B sama dengan min A plus min B kurang dari A plus min B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Semuanya menunjukkan bahwa nilai mutlak A plus B itu kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Oke. Jadi yang ke D, ini sekarang yang ke D. Jika A kurang dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan min A nih, dan B itu sama dengan B itu sama dengan B. Juga diperoleh bahwa A lebih kurang dari min A dan min B kurang dari B. Ada 3 kasus untuk A plus B ini ya. Sama dengan kasus yang di atas tadi, itu kalau kita lihat sama aja dengan kasus yang C. Nah, kita cari kan. Nah, maka hasilnya semua menunjukkan bahwa nilai mutlak A plus B itu sama dengan A plus nilai mutlak B. Jadi, nilai mutlak A plus B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Analisis di atas sebelumnya tadi itu juga bisa ditabelkan sebagai berikut nih. Kalau kita mau ditabelkan itu susah, ribet dan panjang ya, ribet banget nih ngelihatnya aja bingung. Ini bisa kita lihat nih, bisa kalian pahami. Nah, ini seperti yang ini. Yang memperlihatkan ini nilai tabel ini tuh memperlihatkan bahwa nilai mutlak A plus B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Cara lainnya, ini ada cara lain nih. Kita tahu bahwa nilai mutlak A itu kurang dari atau sama dengan A. Nih, A kurang dari atau sama dengan nilai negatif nilai mutlak A. Itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Dan nilai di negatif nilai mutlak B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak B. Sehingga min
nilai mutlak A itu ditambah dengan min nilai mutlak B itu kurang dari atau sama dengan A plus B atau kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Bentuk terakhir dapat kita tulis sebagai min negatif nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B itu kurang dari atau sama dengan A plus B atau kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Sehingga berdasarkan sifat 2 tadi, yaitu nilai mutlak A plus B itu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Terbukti kan? Ketaksamaan segitiga membawa konsekuensi berikut. Nih, proposisi 2.2. Untuk setiap bilangan real A dan B berlaku bahwa yang pertama itu adalah nih A, B itu kurang dari atau sama dengan A min B. Nih A min B itu kurang dari atau sama dengan A plus B. Buktikan, kita buktiin ya. Perhatikan bahwa dengan menggunakan ketaksamaan segitiga yaitu nih A sama dengan A min B plus B kurang dari atau sama dengan A min B plus B itu sama dengan A min B nih, karena ini B sama kurang dari atau sama dengan A min B ya, karena B plus min B-nya habis, hasilnya jadi B. Demikian juga bukan habis, min B ditambah B itu hasilnya min B ditambah B min B nih, demikian juga seperti ini nih. Karena min nih langsung saja kita ini bisa langsung disubstitusikan ya, karena min A min B itu kurang dari atau sama dengan A min kurang nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan A min B, maka A min B itu kurang dari atau sama dengan A min B. Pembuktian yang kedua yaitu dengan menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh A min B sama dengan A plus min B kurang dari atau sama dengan A plus 1 dikurang B itu sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Oke, semuanya terbukti dan semoga kalian maksud ya, kan ini agak ribet penjelasannya. Ngomongnya juga belibet-belibet. Jadi semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan semoga bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata atau pengucapan dari simbol-simbol matematika, karena saya juga masih belajar dan semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.